Yes, ini dia. Shin Tae-yong full senyum. Striker Grade A Eropa incaran PSSI dan idaman publik beri kode keras gabung Timnas Indonesia. Terciduk akrab dengan dua bintang Timnas Indonesia, bakal gabung dalam waktu dekat? Breaking news. Alhamdulillah pemain Timnas Indonesia dipastikan bahagia. Erick Thohir memang PSSI terbaik. Bertemu Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir bahas program untuk para pemain dan mantan pemain Timnas Indonesia. Ini program yang dibahas. Seketika publik juga ikut bahagia ketika mendengarnya. Mengejutkan, dijuluki preman di Timnas Indonesia, di luar dugaan. Ini respon mengejutkan Justin Hubner. Ini baru mantap. Akhirnya doa publik terkabul. Yes, ini dia. Amunisi baru Timnas Indonesia di putaran ketiga. PSSI proses Eliano Rejders dan Tristan Goijer perkuat Timnas Indonesia. Resmi ditangani Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Kans Elkan Bagot dipanggil ke Timnas Indonesia sudah sirna? Temukan jawabannya di sini. Breaking news. Shin Tae-yong resmi tukangi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Mengejutkan, 3 pemain dari tim junior ini berpotensi bakal dipanggil. Siapa saja mereka? Kabar buruk. Shin Tae-yong dipastikan kesal. Lamine Yamal dari Belanda hampir batal perkuat Timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Arab Saudi dipastikan keringat dingin. Martin Paes gabung. Inilah prediksi line up mengerikan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Fantastis. Inilah harga pasaran dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Eliano Rejders dan Tristan Goijer. Ternyata bak langit dan bumi. Seketika publik dibikin melongo ketika mengetahui harganya. Media Vietnam sebut laga uji coba Timnas Vietnam kontra Rusia bakal berguna untuk lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apa yang membuat mereka sebegitu yakin? Media Vietnam berulah. Timnas Indonesia dianggap remeh. Media Vietnam girang usai Timnas Indonesia turunkan pemain U23 di Piala AFF 2024. Apa yang membuat mereka sebegitu percaya diri? Bawa Arema FC ke final Piala Presiden 2024, Arhan Fikri berharap dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini harapan besar Arhan Fikri untuk Garuda di putaran ketiga. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong nampaknya bisa tersenyum lebar usai melihat calon penyerang incarannya akrab dengan dua pemain Garuda selepas derby Indonesia di Eropa. Derby Indonesia tersaji pada masa pramusim Liga Eropa dengan mempertemukan FC Utrecht yang menjamu Venezia di kandang Utrecht pada Jumat, 2 Agustus 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. FC Utrecht sendiri diperkuat oleh dua pemain berdarah Indonesia, dengan salah satunya merupakan penyerang incaran Shin Tae-yong yang ingin dinaturalisasi oleh PSSI. Adalah Ula Romeni merupakan pemain FC Utrecht yang menjadi incaran Shin Tae-yong untuk mengisi lini serang skuad Garuda. Selain dirinya, FC Utrecht sendiri masih memiliki pemain yang kerap menjadi langganan Timnas Indonesia era Shin Tae-yong, yakni Ivar Jenner. Pada laga bertajuk Derby Indonesia itu, FC Utrecht harus menerima kekalahan 1-2 dari Venezia yang dibela Jai Itzes. Jai Itzes sendiri tampil penuh dalam mengawal lini pertahanan Venezia sehingga mampu membantu meraih kemenangan pada laga pramusim tersebut. Sedangkan Ula Romeni mendapatkan kesempatan untuk bermain dari bangku cadang dan mencetak satu-satunya gol untuk klub asal Belanda tersebut. Di sisi lain, Ivar Jenner sama sekali tak mendapatkan kesempatan untuk bisa menjajal benteng kuat yang diciptakan Jai Itzes dan kolega. Selepas pertandingan, Ula Romeni dan Ivar Jenner terlihat bercengkrama serta terlihat akrab dengan Jai Itzes, bahkan kedepatan merangkulnya. Momen keakraban ketiga pemain berdarah Indonesia itu diabadikan dalam unggahan stories akun Instagram Shnidancho dengan Ivar Jenner yang terlihat merangkul Jai Itzes dan Ula Romeni. Aksi ketiganya itu membuat fans sepak bola tanah air bergembira dengan mengaitkan bila Ula Romeni akan segera merapat ke Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Bukan tanpa sebab,
Ula Romeni memang sempat dikaitkan menjadi calon pemain naturalisasi terbaru yang diincar PSSI dan Shin Tae-yong. Skuad Garuda dirasa masih memiliki kekurangan dalam daya gedor untuk menembus pertahanan lawan. Meski timnas Indonesia sudah memiliki Rafael Struijk, namun fans Garuda merasa kemampuan penyerang Ado Den Haag itu belum cukup sebagai predator mematikan di lini serang. Apalagi, timnas Indonesia tengah bersiap untuk mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga pemain berusia 24 tahun itu dirasa sangat cocok untuk menjadi striker baru skuad Garuda. Skuad asuhan Shin Tae-yong tergabung dalam grup C dan akan menghadapi sejumlah raksasa Asia, seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 baru akan dimulai pada awal September mendatang dengan 2 pertandingan. Timnas Indonesia akan berstatus sebagai tamu terlebih dahulu menghadapi Arab Saudi yang disusul menjamu Australia di kandang sendiri. Dengan fakta bahwa ketiga pemain berdarah timnas Indonesia tersebut saling akrab, apakah ini suatu pertanda bahwa Ula Romeni bakal bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan mari sama-sama kita berdoa agar Ula Romeni secepatnya bisa memperkuat timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang sulit di putaran ketiga. Tentunya dengan bergabungnya Ula Romeni, timnas Indonesia bisa lebih baik dan dapat memberikan perlawanan pada tim-tim raksasa yang ada di grup C. Yuk simak berita selanjutnya. Breaking news. Alhamdulillah pemain timnas Indonesia dipastikan bahagia. Erick Thohir memang PSSI terbaik. Bertemu Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir bahas program untuk para pemain dan mantan pemain timnas Indonesia. Ini program yang dibahas. Seketika publik juga ikut bahagia ketika mendengarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan pengurus Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia dan ia pun membahas soal program untuk pemain dan mantan pemain timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI di era Erick Thohir ini memang sebelumnya mendirikan Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia pada 22 Juni 2023 lalu. Pembentukan Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia ini untuk membantu mantan pemain timnas Indonesia dalam hal kesehatan dan sosial. Namun, yayasan ini dibentuk bukan hanya membantu mantan pemain saja, tetapi diharapkan bisa merawat pemain timnas Indonesia juga melalui program jaminan bagi pemain timnas Indonesia setelah pensiun dan penataan karir pemain muda hingga pensiun nanti. Setelah lebih dari 1 tahun yayasan ini diumumkan, Erick Thohir bertemu dengan pemain pengurusnya langsung. Hal ini diungkapkan melalui unggahan Instagram pribadinya yang menunjukkan Erick Thohir bertemu dengan pengurus Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia. Ia mengatakan bahwa dalam pertemuan ini mereka tak hanya membahas soal laporan keuangan saja. Akan tetapi, ada juga program yang telah disiapkan oleh Yayasan buat pemain hingga mantan pemain timnas Indonesia. Pagi tadi saya bersama pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia rapat membahas laporan keuangan hingga program untuk pemain dan mantan pemain timnas, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, February 8, 2024. Dalam pertemuan ini, orang nomor 1 di PSSI itu berbicara banyak dengan pengurus yayasan, terkait salah satunya soal program yang disiapkan. Namun, dalam video unggahan tersebut Erick mengoreksi salah satu program yang tengah direncanakan. Menurut Erick, memang biasanya banyak orang yang tergoda untuk bisa membuat banyak program. Akan tetapi, ia tak ingin hal seperti itu terjadi dalam yayasan ini. Pasalnya, ia tak ingin program dibuat akan tetapi kedepannya tak bisa berkelanjutan. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut ia meminta agar semua tak buru-buru membuat program banyak. Pasalnya, ia takut semua tak berjalan dengan baik dan maksimal nantinta. Saya ingin mengoreksi dan menambahkan, kadang-kadang kita selalu tergoda membuat program lebih banyak, tegas Erick. Tapi kadang-kadang dengan banyaknya program, kita tidak punya konsistensi sesuai janji dengan BI. Kita harus melakukan edukasi kepada para pemain tim nasional yang aktif, ataupun tidak aktif mengenai bagaimana investasi di bursa, ucapnya. Selain itu, ia juga menyetujui beberapa program baru yang direncanakan seperti memberikan BPJS kepada mantan pemain, serta soal pemain timnas wanita yang dipastikan akan diberikan mengenai pendidikan tabungan emas.
dengan harapan para pemain ini bisa dalam kondisi siap saat penisun nantinya. Yang kedua program kita adalah memberikan BPJS Kesehatan kepada mantan pemain. Itu alhamdulillah sudah dijalankan, kata Erik. Lalu mengenai pendidikan tabungan emas kepada timnas putri usia dini. Timnas putra dan putri ini mestinya. Itu silakan saja. Saya rasa ini bagus. Tapi saya mengingatkan kalau kita memiliki program sebaiknya konsisten dan keberlanjutan, tepat sasaran, dan window-nya jelas. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menekankan bahwa program yang ada harus keberlanjutan. Oleh karena itu, semua harus dipersiapkan dengan baik ke depannya. Kami ingin yayasan bisa menjalankan program yang berkelanjutan terutama untuk membantu mantan pemain timnas Indonesia dalam hal kesehatan dan sosial, tuturnya. Kami juga membuat program pendidikan untuk para pemain timnas agar bisa menjadi bekal mereka ketika nanti tidak lagi menjadi pemain. Mengejutkan, dijuluki preman di timnas Indonesia, di luar dugaan. Ini respon mengejutkan Justin Hubner. Pemain keturunan timnas Indonesia, Justin Hubner, dijuluki oleh banyak penggemar sepak bola tanah air sebagai preman timnas. Hal ini tidak lepas dari mental dan keberanian bek berusia 20 tahun selama bermain di lapangan. Mendengar hal tersebut, Justin pun tampak tak keberatan dengan julukan yang disematkan kepadanya. Dia justru mengakui senang bermain sangat keras di lapangan. Dia bahkan tidak takut menantang pemain lawan yang usianya terhitung lebih tua. Justin juga bercerita tahu maksud julukan preman timnas kepadanya dari para penggemar. Makna yang dimaksud tersebut tidak lepas dari arti gangster baginya. Aku bisa katakan di lapangan aku suka bermain sangat keras. Lanjutnya, sebagai pemain bertahan, Justin telah menjadi andalan Shin Tae-yong selaku pelatih kepala timnas Indonesia. Dia menunjukkan ketenangan dalam menjalankan perannya sebagai tembok pertahanan tim. Pemain tim muda Wolverhampton itu telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah resmi disumpah pada 6 Desember 2023 lalu. Dia pun langsung memulai debutnya di Timnas Indonesia Senior sejak 5 Januari 2024 lalu. Justin bahkan bermain penuh sebagai starter. Saat itu, Timnas Indonesia berhadapan melawan Libya dalam laga persahabatan. Skuad Garuda tumbang 1-2. Di Piala Asia 2023, Justin tak tergantikan dalam 4 laga yang dijalaninya. Begitupun di kualifikasi Piala Dunia 2026, dia tampil penuh dalam 4 pertandingan yang diikuti. Tercatat secara keseluruhan Justin telah tampil 9 kali di Timnas Indonesia Senior. Sementara di Timnas Indonesia U23, dirinya dipercaya merumput 5 kali sejak debut pada 18 April 2024 lalu. Ini baru mantap. Akhirnya doa publik terkabul. Yes, ini dia. Amunisi baru Timnas Indonesia di putaran ketiga. PSSI proses Eliano Rejders dan Tristan Goijer perkuat Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi pemain keturunan di posisi bek dan gelandang. Ia juga menegaskan, pemain yang tengah diproses naturalisasi di luar nama-nama yang beredar di publik. Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk, nama-nama agak di luar dari yang beredar di publik, kata Arya Sinulinga di channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas, Kamis, 1 Agustus 2024. Saat ini nama-nama pemain keturunan seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald, dan Mes Hilgers biasa menghiasi portal online maupun media sosial. Jika ukurannya tidak pernah beredar sebelumnya, siapa pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi? Gol terakhir menilai, 2 pemain PSC Zwolle yakni Tristan Goijer, fullback kanan bek tengah, dan Eliano Rejders, gelandang, sebagai pemain yang dimaksud. Setelah itu, rumor Tristan Goijer akan dinaturalisasi menjadi WNI tak pernah lagi mencuat. Sementara Eliano Rejders, rumornya belum pernah muncul. Satu hal yang pasti, baik Tristan Goijer dan Eliano Rejders merupakan pesepak bola jempolan. Tristan Goijer yang baru 19 tahun, sudah mencatatkan 13 penampilan bersama tim senior Ajax Amsterdam di musim 2023 hingga 2024. Musim ini, demi mendapatkan menit tampil yang lebih banyak,
Ajax Amsterdam meminjamkan Tristan Goijer ke klub Liga 1 Belanda lain, PEC Zwolle. Sementara Eliano Reijnders yang merupakan adik dari Tijani Reijnders, merupakan motor serangan PEC Zwolle di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024. Dari 32 penampilan, Eliano Reijnders mengemas 3 gol dan 1 assist. Baru berusia 23 tahun, tenaga Eliano Reijnders dapat diandalkan timnas Indonesia hingga 10 tahun ke depan. Satu yang pasti, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan pemain keturunan untuk bersaing dengan tim-tim kuat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berisikan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Resmi ditangani Shin Tae-yong di Piala AFF 2024, Kans Elkan Bagot dipanggil ke timnas Indonesia sudah sirna? Temukan jawabannya di sini. Kans Elkan Bagot bermain untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024 mungkin sudah sirna seiring dengan keputusan PSSI bahwa Shin Tae-yong akan tetap menangani skuad Garuda. Masa depan Elkan Bagot bersama timnas Indonesia sudah meragukan sejak perseteruannya dengan Shin Tae-yong pada Mei lalu. Bek tengah berusia 21 tahun itu diduga menolak panggilan sang pelatih asal Korea Selatan untuk laga playoff Interkontinental Olimpiade Paris 2024 kontra Gini, yang berakhir dengan kekalahan 0-1 untuk timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong pun mengabaikannya untuk 2 laga terakhir pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Juni lalu. Namun, sempat ada harapan agar Bagot bermain untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024 karena PSSI berpotensi membagi 2 tim. Sebab, Piala AFF 2024 akan digelar pada akhir November hingga Desember mendatang. Pada bulan yang sama, timnas Indonesia juga akan melakoni laga pekan kelima dan keenam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI pun bisa menunjuk salah satu di antara Nova Arianto dan Indra Syafri untuk menangani timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, sehingga Bagot mungkin masuk dalam skuad. Namun demikian, pada Kamis, 1 Agustus 2024, kemarin, manajer timnas Indonesia, Sumarji, telah mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong akan tetap bertugas untuk Piala AFF 2024. AFF itu kan senior. Shin Tae-yong otomatis jadi pelatih timnas Indonesia. Terang Sumarji melalui sambungan telepon kepada tvonnews.com, Kamis, 1 Agustus 2024. Bagot pun berpotensi kembali diabaikan oleh Shin Tae-yong, yang belum mengindikasikan sudah berdamai dengan sang bek tengah berusia 21 tahun. Meski begitu, ST tetap diharapkan memanggil skuad yang berbeda, atau setidaknya sebagian besar dari tim yang dipanggil, untuk Piala AFF 2024, dibandingkan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang diadakan pada November nanti. Breaking news: Shin Tae-yong resmi tukangi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Mengejutkan, 3 pemain dari tim junior ini berpotensi bakal dipanggil. Siapa saja mereka? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dipastikan tetap akan menjadi pemegang kendali kemudi untuk berlaga di Piala AFF 2024 dengan membawa para pemain skuad Garuda Muda. Sebelumnya, beredar kabar bahwa PSSI akan menunjuk pelatih baru untuk timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2024 karena berbenturan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, manajer timnas Indonesia, Sumarji memastikan bahwa Shin Tae-yong tetap akan menjadi juru taktik di turnamen negara-negara Asia Tenggara tersebut. Pelatih asal Korea Selatan dipastikan tak dapat memboyong pilar utamanya mengingat Marcelino Ferdinand CS akan fokus dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini artinya, Shin Tae-yong bakal memanggil para pemain yang bersemayam di timnas Indonesia U23 hingga U19. Berikut 3 pemain yang berpotensial bisa diboyong Shin Tae-yong ke timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF 2024. Pemain Persija Jakarta, Muhammad Ferrari menjadi opsi pertama yang bisa digunakan Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024, apalagi pengalamannya bersama timnas Indonesia U23 selama Piala Asia U23 2024 bakal menjadi poin tambahan.
Sepanjang Piala Asia U23 2024, Ferrari tampil konsisten mengawal pertahanan timnas Indonesia U23 sehingga mampu melaju hingga babak semifinal. Pemain berusia 21 tahun itu tercatat menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dengan selalu menurunkannya dalam 6 pertandingan di Piala Asia U23 2024. Bahkan, kala timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024 usai kalah dari Guinea, Ferrari juga turut dimainkan pada laga penentuan tersebut. Hal tersebut yang membuat pemain Persija Jakarta itu layak dipanggil Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pemain Sao Paulo FC, Welber Jardim menjadi nama selanjutnya yang layak naik tingkat ke skuad senior timnas Indonesia pada Piala AFF 2024. Kejeliannya mengontrol lapangan tengah sepanjang gelaran Piala AFF U19 2024 bersama pelatih Indra Syafri membuat namanya kerap menjadi sorotan. Welber Jardim sebetulnya berposisi sebagai bek sayap, namun berkat kejelian Indra Syafri untuk menjadikan dirinya gelandang membuat pemain keturunan Brasil itu menjadi maestro baru lapangan tengah timnas Indonesia U19. Dirinya juga kerap melesatkan umpan lambung yang memanjakan sehingga mampu mencetak gol dalam setiap pertandingan skuad Garuda Nusantara. Berkat penampilan gemilangnya bersama skuad asuhan Indra Syafri, membuat dirinya layak diboyong Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Welber Jardim juga bakal menjadi wayah baru di skuad asuhan Shin Tae-yong untuk mengarungi Piala AFF 2024. Salah satu pemain diaspora lainnya yang layak dipanggil ke timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong adalah Jens Raven. Pemain FC Dordrecht U21 itu telah merampungkan perjalanannya bersama timnas Indonesia U19 pada Piala AFF U19 2024. Jens Raven tampil menggila dengan mampu mencetak 4 gol dan kerap membuat kewalahan lini pertahanan lawan. Bahkan dirinya menjadi pencetak satu-satunya gol pada partai final menghadapi Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, Surabaya. Berdasarkan catatan statistik itulah yang membuat Jens Raven juga layak untuk langsung loncat generasi ke skuad senior bersama Welber Jardim. Kabar buruk, Shin Tae-yong dipastikan kesal. Lamine Yamal dari Belanda hampir batal perkuat timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Shin Tae-yong dijamin kesal. Sebab, pelatih timnas Indonesia ini hampir pasti batal menggunakan jasa winger FC Dordrecht yang disebut-sebut sebagai Lamine Yamal dari Belanda, Mauresmo Hinoke. Mauresmo Hinoke yang tampil oke bersama timnas Indonesia U19 di Toulon Cup 2024, disebut manajer skuad Garuda Nusantara Ahmad Zaki, akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Penyebabnya karena darah Indonesia yang berada di tubuh Mauresmo Hinoke berasal dari sang buyut. Menurut aturan FIFA Pasal 7 tentang perubahan kewarganegaraan, seorang pemain bisa dinaturalisasi jika maksimal memiliki kakek atau nenek yang berasal dari negara yang dituju. Mauresmo Hinoke yang kabarnya mau dinaturalisasi PSSI. Saya mendapatkan informasi bahwa dirinya sulit untuk dinaturalisasi. Alasannya karena Hinoke sudah lebih dari 3 garis keturunan, ujar pengamat sepak bola tanah air, Binder Singh, di channel YouTube-nya, Bola Bung Binder. Mauresmo Hinoke mempunyai garis keturunan Indonesia kalau tidak salah dari nenek, buyut. Informasi ini belum valid. Namun, kita tunggu saja nanti bagaimana prosesnya. Lanjutnya, jika kabar di atas benar adanya, tentunya Shin Tae-yong dan timnas Indonesia sangat dirugikan. Sebab, Mauresmo Hinoke bisa menjadi senjata mematikan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika timnas Indonesia belum mendapatkan penyerang tajam sekelas Ula Romeni, kehadiran Mauresmo Hinoke merupakan berkah bagi skuad Garuda. Bahkan saking kecewanya hampir pasti gagal memperkuat timnas Indonesia, Mauresmo Hinoke membuat langkah tidak populer. Mauresmo Hinoke memilih meng-unfollow akun Instagram Timnas Indonesia, Timnas Indonesia. Karena itu, menarik menanti kebenaran kabar di atas dalam beberapa minggu ke depan. Arab Saudi dipastikan keringat dingin. Martin Paes gabung. Inilah prediksi line up mengerikan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambah Martin Paes,
Timnas Indonesia bakal semakin menguat saat tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah Jumat 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Martin Paes kemungkinan besar memperkuat Timnas Indonesia bulan depan. Sebab, menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, Martin Paes akan menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, pada Kamis, 15 Agustus 2024, 15 Agustus, sidang dan 18 Agustus, pengumuman. Kami harap bisa memenangkan, kata Yunus Nusi di Jakarta, Rabu 31 Juli 2024. Jika memenangkan persidangan, Martin Paes otomatis bisa didaftarkan untuk laga melawan Arab Saudi. Kehadiran Martin Paes otomatis meningkatkan kekuatan lini pertahanan Timnas Indonesia. Kehadiran Martin Paes diprediksi menambah kepercayaan diri para pemain lini belakang skuad Garuda yang dikawal Jay Itzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Lantas, pola apa yang diandalkan Shin Tae-yong? Shin Tae-yong diprediksi mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Martin Paes. Selanjutnya 3 bek sejajar ada Jay Itzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Lanjut ke posisi wingback kanan, ada Sandy Walsh dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral ada 2 Tom Haye dan Nathan Choeon. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Di sana terdapat Marcelino Ferdinand, winger kanan, Rafael Struijk, winger kiri, dan Ragnar Oratmangoen, penyerang tengah. Prediksi line up di atas masih bisa berubah, mengingat ada potensi PSSI mendatangkan sejumlah pemain keturunan tambahan jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Fantastis! Inilah harga pasaran 2 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Eliano Rejders dan Tristan Goijer. Ternyata bak langit dan bumi. Seketika publik dibikin melongo ketika mengetahui harganya. Adu harga pasaran 2 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Eliano Rejders dan Tristan Goijer akan diulas gol terakhir. Usut punya usut, harga pasaran mereka ternyata bak bumi dan langit. Nama 2 pemain diaspora Indonesia, Eliano Rejders dan Tristan Goijer, mencuat sebagai bakal calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang baru. Hal ini didasarkan dari pernyataan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga dalam unggahan video di YouTube-nya. Dalam videonya tersebut, Arya Sinulinga menyebut PSSI tengah mengurus proses naturalisasi 2 pemain diaspora berposisi pemain bertahan dan gelandang. Dalam penjelasannya, ia mengatakan pemain yang dimaksud di luar dari nama-nama yang santer diberitakan. Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk, nama-nama agak di luar dari yang beredar di media, kata Arya Sinulinga di channel YouTube-nya, Jumat, 2 Agustus 2024. Menilik hal tersebut, nama Eliano Rejders dan Tristan Goijer berpotensi menjadi nama yang dimaksud. Keduanya adalah 2 pemain diaspora berkualitas yang namanya tidak begitu santer diberitakan akan dinaturalisasi. Seperti diketahui, belakangan santer dikabarkan PSSI tengah mendekati Kevin Dix dan Ula Romeni untuk dinaturalisasi. Namun, melihat pernyataan Arya Sinulinga, agaknya bukan 2 pemain tersebut yang tengah diproses. Berbeda dengan hal itu, nama adik Tijani Rejders, Eliano Rejders, jauh lebih masuk akal jika dikaitkan dengan pernyataan Exco PSSI tersebut. Sebab, pemain PEC Zwolle itu tak pernah sekalipun dikaitkan akan menjalani proses naturalisasi. Selain itu, nama Tristan Goijer memiliki kemungkinan menjadi nama yang lainnya. Pemain yang juga membela PEC Zwolle ini sempat kencang akan dinaturalisasi jelang Piala Dunia U20 2023 lalu. Namun, hal itu batal terjadi dan bahkan rumornya menghilang. Jika benar kedua pemain itu yang tengah diproses naturalisasinya, maka itu menjadi amunisi yang sangat bagus untuk kedalaman skuad Timnas Indonesia dalam menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Dilihat dari harga pasarannya, kedua pemain yang masih sangat muda ini juga memiliki nilai pasaran yang cukup tinggi. Bahkan lebih tinggi dari sebagian pemain Timnas Indonesia saat ini.
Eliano Raiders saat ini memiliki harga pasaran senilai 11,30 miliar rupiah. Berbeda dengan itu, Tristan Goijer jauh lebih tinggi lagi. Angkanya mencapai 34,76 miliar rupiah, atau sekitar 3 kali lipat dari harga pasar adik gelandang AC Milan tersebut. Media Vietnam sebut laga uji coba timnas Vietnam kontra Rusia bakal berguna untuk lawan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apa yang membuat mereka sebegitu yakin? Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, aktif mengupayakan tim nasionalnya untuk melakoni laga uji coba melawan timnas Rusia pada September mendatang. Proses negosiasi untuk mewujudkan hal tersebut masih terus berlangsung. Jika berhasil, pertandingan uji coba antara timnas Vietnam dan timnas Rusia bisa digelar pada FIFA Matchday. Rusia saat ini menduduki peringkat 33 dunia di ranking FIFA, sedangkan Vietnam berada di urutan 115. Dengan perbedaan peringkat yang sangat jauh, tidak mudah bagi Vietnam untuk melakoni laga uji coba melawan Rusia. Pasalnya, tim-tim besar Eropa biasanya akan memilih lawan sepadan atau secara peringkat tidak berbeda jauh. Selain untuk menguji kemampuan, menjajal tim-tim kuat juga akan menjanjikan poin signifikan di ranking FIFA. Namun, sejarah panjang sejak era Soviet bisa membuka peluang terwujudnya laga uji coba antara kedua negara. Menurut Tan Nien, ada beberapa keuntungan yang bisa didapat jika Vietnam menggelar laga uji coba melawan Rusia. Pertama, menghadapi Rusia akan membantu skuad asuhan Kim Sang-sik meningkatkan daya tahan mereka. Tahun ini, Vietnam menghadapi banyak kesulitan saat berlaga di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam mendapat banyak tekanan dari tim-tim yang levelnya lebih tinggi dari mereka seperti Irak dan Jepang. Lantaran tidak terbiasa dengan tekanan besar, lini pertahanan Vietnam memiliki banyak celah untuk dimanfaatkan oleh lawan. Jadi, pertandingan melawan tim seperti Rusia akan membantu Vietnam untuk beradaptasi dengan tekanan. Di samping itu, Vietnam bisa mengasah gaya bermain yang sesuai melawan tim kuat seperti mengandalkan serangan balik. Kedua, sepak bola Rusia secara teknik dan fisik jauh lebih baik dibandingkan dengan sepak bola Asia khususnya Asia Tenggara. Oleh karena itu, para pemain Vietnam akan memiliki ukuran yang akurat mengenai tingkat teknik dan fisik pemain Eropa. Dengan mengetahui perbandingan tersebut, Vietnam bisa melakukan penyesuaian. Ketiga, Tan Nien menilai laga melawan Rusia akan berguna bagi Vietnam untuk menghadapi timnas Indonesia. Kedua tim akan saling berhadapan di babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024 pada akhir tahun ini. Rusia merupakan tim asal Eropa yang memiliki kelebihan dalam memanfaatkan bola tinggi dan bola panjang. Hal inilah yang akhir-akhir ini sering dihadapi oleh Vietnam ketika bertanding melawan timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia saat ini banyak dihuni pemain keturunan Eropa, khususnya Belanda. Indonesia juga banyak memainkan bola tinggi dan bola panjang dalam beberapa pertandingan terakhir melawan Vietnam. Jadi, melawan tim bergaya Eropa seperti Rusia, kita bisa membiasakan diri dengan gaya tersebut. Belajar bertahan di udara. Sebelum kembali menghadapi pemain Indonesia keturunan Eropa di babak penyisihan grup ASEAN Cup akhir tahun ini, tulis Tan Nien. Terakhir, menghadapi Rusia dalam laga uji coba bisa meningkatkan reputasi Vietnam di mata dunia. Hal ini bisa memudahkan VFF untuk mengundang lawan ternama lainnya untuk pertandingan persahabatan dalam waktu dekat. Media Vietnam berulah, timnas Indonesia dianggap remeh. Media Vietnam girang usai timnas Indonesia turunkan pemain U23 di Piala AFF 2024. Apa yang membuat mereka sebegitu percaya diri? Piala AFF 2024 belum dimulai. Namun sorotan terhadap timnas Indonesia sudah mengemuka, terutama dari media Vietnam. Media ternama Vietnam, Soha VN, secara terbuka menyambut baik keputusan timnas Indonesia yang akan menurunkan pemain U23 di ajang 2 tahunan tersebut. Dalam artikel yang diterbitkan Soha VN, keputusan ini dianggap sebagai peluang besar bagi timnas Vietnam untuk membalaskan dendam setelah kalah dalam 3 pertemuan terakhir dengan Indonesia. Timnas Indonesia menggunakan skuad yang sangat muda di Piala AFF 2024. Hal ini menjadi peluang besar bagi kompetitor, termasuk timnas Vietnam, tulis Soha VN dalam artikel mereka.
Pernyataan tersebut menunjukkan sikap meremehkan terhadap kekuatan timnas Indonesia yang kali ini akan diisi oleh pemain-pemain muda. Keputusan untuk menurunkan pemain U23 bukanlah tanpa alasan. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengonfirmasi bahwa pelatih Shin Tae-yong tetap akan menangani timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Namun, karena jadwal yang sangat padat, terutama dengan adanya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berdekatan, timnas Indonesia tidak akan diperkuat oleh pemain-pemain seniornya. Pada pertengahan November 2024, hanya beberapa hari sebelum dimulainya Piala AFF 2024, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi dua pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia. Pada 14 November, Indonesia akan menjamu Jepang, salah satu kekuatan utama di Asia, dan 5 hari kemudian, 19 November, akan menghadapi Arab Saudi. Dua laga ini sangat krusial bagi timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya. Demi menjaga kebugaran dan kondisi fisik para pemain inti seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan lainnya, PSSI memutuskan untuk tidak menyertakan mereka dalam skuad Piala AFF 2024. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong akan mengandalkan pemain-pemain muda, terutama yang telah menunjukkan performa impresif di SEA Games 2023 dan diproyeksikan untuk SEA Games 2025. Nama-nama seperti Hernando Ari, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Ramadan Sananta diharapkan mampu membawa timnas Indonesia bersaing di turnamen tersebut. Pilihan ini juga memiliki alasan strategis lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang fokus pada pembinaan pemain muda. Menurunkan skuad U23 di Piala AFF 2024 tidak hanya memberikan kesempatan bagi pemain muda untuk merasakan pengalaman bertanding di level internasional, tetapi juga sebagai persiapan jangka panjang untuk menghadapi berbagai turnamen besar di masa depan. Namun, langkah ini rupanya tidak disambut dengan hormat oleh media Vietnam. Soha VN menyebut keputusan tersebut sebagai keuntungan bagi tim-tim lawan, khususnya Vietnam. Mereka menganggap bahwa dengan absennya pemain senior, peluang Vietnam untuk mengalahkan Indonesia di turnamen ini semakin besar. Ini menjadi bagian dari ambisi Vietnam untuk membalas kekalahan yang mereka alami dalam beberapa pertemuan terakhir melawan Indonesia. Di Piala AFF 2024, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Masing-masing tim akan memainkan 4 pertandingan dengan format 2 laga kandang dan 2 laga tandang. 2 tim teratas dari setiap grup akan melaju ke babak semifinal. Dengan situasi ini, tantangan bagi skuad muda Indonesia tentu tidak mudah, terutama ketika harus menghadapi tim-tim dengan pengalaman lebih. Meski begitu, timnas Indonesia memiliki sejarah yang cukup baik di Piala AFF, dengan beberapa kali mencapai final. Kehadiran Shin Tae-yong yang dikenal memiliki taktik dan strategi yang ciamik, ditambah semangat juang para pemain muda, diharapkan bisa menjadi kombinasi yang membawa timnas Indonesia melangkah jauh di turnamen ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut telah membuktikan kapasitasnya dalam meracik tim yang solid, seperti yang telah terlihat pada berbagai turnamen sebelumnya. Di tengah keraguan dan sikap meremehkan dari media Vietnam, publik sepak bola Indonesia justru berharap agar keputusan menurunkan pemain muda dapat membuahkan hasil positif. Dengan persiapan matang dan motivasi tinggi, skuad Garuda Muda diharapkan mampu memberikan kejutan dan menunjukkan bahwa mereka juga pantas diperhitungkan di kancah sepak bola Asia Tenggara. Timnas Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan dari para lawan di lapangan, tetapi juga dari persepsi dan opini yang meremehkan dari luar. Namun, hal ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dan meraih prestasi, meskipun dengan skuad yang relatif muda. Sejauh mana timnas Indonesia bisa melaju di Piala AFF 2024? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal yang pasti, semangat dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia akan selalu mengiringi perjalanan para pahlawan muda di setiap pertandingan. Mari kita nantikan dan dukung perjuangan mereka dengan sepenuh hati, serta berharap bahwa hasil terbaik bisa diraih untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Bawa Arema FC ke final Piala Presiden 2024.
Arhan Fikri berharap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini harapan besar Arhan Fikri untuk Garuda di putaran ketiga. Pemain Arema FC, Arhan Fikri, berharap dipanggil Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia senior. Pernyataan tersebut disampaikan usai laga semifinal Piala Presiden 2024 antara Persis Solo versus Arema FC di Stadion Manahan, Solo, Rabu, 31 Juli 2024, malam waktu Indonesia Barat. Arhan Fikri tampil gemilang mengawal lini tengah tim berjuluk Singo Edan pada malam itu. Pemain 19 tahun tersebut sukses membantu Arema FC lolos ke final Piala Presiden 2024. Tim asuhan Joel Corneli tersebut melaju ke final Piala Presiden 2024 dengan skor 2-0. Tampil bagus di Piala Presiden 2024 membuatnya makin percaya diri bisa mendapatkan panggilan timnas Indonesia senior. Dirinya juga berharap bisa ambil bagian di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya berharap bisa masuk timnas Indonesia, ujar Arhan Fikri. Pemain 19 tahun tersebut mengaku bahwa lawan-lawan tim Garuda ronde ketiga lebih berat. Pada ronde ketiga nanti, timnas Indonesia bakal jumpa Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan memulai petualangan pada 5 September 2024 di markas Arab Saudi. 5 hari kemudian, timnas Indonesia akan menjamu Australia di kandang sendiri. Arhan Fikri berharap timnas Indonesia bisa bermain bagus di ronde ketiga. Dirinya juga berharap agar tim Garuda bisa percaya diri saat menghadapi lawan-lawan berat. Yang pasti kualitas lawan lebih bagus-bagus di ronde ketiga. Semoga timnas Indonesia bisa bermain bagus dan percaya diri saat menghadapi ronde ketiga. Itu saja tutupnya.